Baik, Assalamualaikum. Selamat malam, petang. Bisa kita mulai ya? Malam Bu, ya Bu. Oke, baik. Sebentar. Baik, saya mulai lagi ya. Oke, minggu lalu kan kita sudah bahkan hampir 2 kali pertemuan ya. Jadi karena minggu kemarin kita mengisi juga pertemuan Pak Ali yang nggak bisa hadir, itu kalau melihat dari jumlah eh, sesi pertemuan, sebetulnya kita bisa menghitung pertemuan kita sudah 2 kali ya. Nah, berarti kalau sampai dengan hari ini kita sudah masuk berarti di minggu kelima ya. Itu terhitung 2 kalinya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu yang kita sudah sepakati beberapa judul yang sudah di apa namanya sudah saya periksa ya. Kemudian juga ada beberapa judul yang saya perbaiki. Tujuannya ya biar eh, penulisan kalian bisa lebih baik. Oke, nah anggap saja kita berasumsi bahwa judul yang kemarin sudah kita sepakati itu sudah bisa kita eh, apa namanya lakukan di tahap berikutnya ya. Jadi silakan karena judulnya kita sudah punya semua. Sekali lagi kita bisa mulai menulis sekaligus dari bab 1 sampai dengan bab 2 dulu. Oke, kenapa? Karena usulan penelitian kita yang terdiri dari 3 bab ini kita akan cicil dulu pekerjaannya sebelum UTS itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai dengan bab 2. Nah, baru nanti sesudah UTS, pertemuan kita akan lebih banyak diisi untuk materi yang berkaitan dengan kelengkapan di bab 3, yaitu objek penelitian. Jadi, silakan kita mulai melengkapi tulisan kita di bab 1 sampai dengan bab 2. Nah, tugas kita bab 1 dan bab 2 ini akan menjadi tugas terstruktur ya, yang pertama dan kedua. Biasanya saya memang meminta mahasiswa untuk mengumpulkan tugas terstruktur 1 dan 2 tersebut di minggu terakhir sebelum UTS. Oke, jadi di minggu ke 7 ya, karena kan minggu 8-nya kita UTS. Nah, ini pun mungkin berlaku sama buat kelas kalian. Jadi, kalian harus sudah mulai menyiapkan pekerjaan kalian untuk dikumpulkan di tanggal atau di pertemuan ke-7 ya. Nah, maksimal kadang-kala mahasiswa minta mundur gitu ya. Maksimal mungkin saya akan memberikan toleransi pengumpulan tugas terstrukturnya sampai dengan pelaksanaan saat UTS nanti. Oke. Nah, karena pekerjaannya tidak sedikit ya. Jadi menulis bab 1 dan bab 2 itu nggak sedikit. Kita punya tersedia waktu berarti sekitar 3 minggu. Nah, nanti di pertemuan terakhir ke-7 itu saya nggak akan isi lagi dengan materi. Jadi materi akan saya selesaikan di hari ini. Oke, artinya materi sampai dengan UTS ya akan saya selesaikan di hari ini. Jadi di minggu ke-7-nya itu akan saya pakai lagi untuk asistensi atau diskusi ya. Eh, ya, mangga. Jadi akan saya pakai untuk asistensi atau diskusi terkait dengan persiapan dan kelengkapan tugas kalian di tugas terstruktur 1 dan 2 nanti yang akan kita kumpulkan di pertemuan. Ya, berarti kalau kita pertemuan 7 masih isi dengan asistensi, berarti kemungkinan tugas terstrukturnya mundur ya sampai dengan dikumpulkan saat UTS aja. Oke, karena kan di pertemuan ke-7-nya saya masih ngasih kesempatan kalian untuk diskusi dulu dengan saya. Oke, sehingga berarti nanti kita kumpulkannya di pertemuan ke-8 saat UTS. Oke. Nah, bagaimana menulis bab 1 dan bab 2 ya, yang kita kaitkan dengan judul penelitian kalian. Oke, sebentar. Saya izin dulu cari dulu yang penelitian yang kualitatif ya. Oke, saya izin saya kasih share eh, untuk contoh bagaimana menulis bab 1, bab 2 dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Dan saya juga izin memberikan contoh di metode kuantitatifnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan
bidang di akuntansi keuangan ya. Jadi saya ngambil contohnya akuntansi keuangan. Oke. dan- Nah, kita mulai contoh ya. Jadi contoh bagaimana kita menulis bab satu dan bab 2. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh eh, penelitian yang sudah selesai. Jadi ini contoh penelitian yang sudah selesai dan penelitian ini waktu itu kami kebetulan pembimbingnya saya ya. Jadi judul skripsi ini atas nama Salma dan pembimbingnya saya. Oke, waktu itu FEB eh, Unjani itu menjalin kerjasama dengan Inti University di Singapura dan mereka itu eh, punya apa namanya perjanjian kerjasama dengan kita. Salah satunya adalah kerjasama di dalam penelitian bersama, ya. Nah, salah satu bentuk PKS yang disepakati Inti University Singapura itu bersedia dan berkenan untuk membiayai membiayai riset-riset kita untuk dipublikasikan di Scopus, jurnal internasional bereputasi. Nah, kebetulan salah satu artikel yang coba kami usulkan saat itu salah satunya ini gitu ya. Oke, jadi mahasiswa Salma dan pembimbingnya saya itu salah satu skripsi yang kami ajukan untuk mendapat pendanaan tersebut. Oke. Nah, mahasiswa udah selesai ya. Jadi si mahasiswa ini udah selesai, udah lulus, udah wisuda gitu. Oke, sehingga Anda bisa lihat di sini periode untuk pengambilan datanya juga memang sudah agak lama ya di 2016 sampai dengan 2021. Karena mahasiswanya ini lulus di tahun 2020 2022 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, eh, judul yang diambil oleh Salma yaitu judul yang dia ambil berkaitan dengan bidang akuntansi yang beririsan dengan dua bidang akuntansi. Yang pertama yaitu di akuntansi keuangan dan di akuntansi manajemen. Juga berkaitan dengan ilmu akuntansi lainnya yang saat ini apa namanya sedang menjadi hot issue terkait dengan riset-riset di bidang akuntansi, yaitu akuntansi berkelanjutan. Oke, jadi nah, makanya sebetulnya ya saya berharap nanti kalau betul-betul mau ke skripsi gitu ya, kemudian yang mau ke akuntansi keuangan di luar dari sektor publik. Nah, tema-tema yang kita angkat ya memang sebaiknya tema yang eh, apa namanya temanya menarik itu berarti salah satunya adalah tema yang terkini ya. Isu-isu yang berkembang yang masih harus diselesaikan itu menjadi kriteria bagaimana kita mengangkat masalah dan tema yang baik untuk melangkah ke penelitian berikutnya. Nah, Salma menentukan judul atau mengambil judul dengan judul yaitu pengaruh ekoefisiensi. Nah, ekoefisiensi ini berkaitan dengan aspek akuntansi lingkungan dan juga green accounting ya. Kemudian juga sama meneliti mengenai pengaruh carbon emission disclosure. Jadi carbon emission disclosure itu berarti bicara tentang bagaimana pengungkapan ya berkaitan dengan aspek lingkungan. Kemudian juga meneliti tentang cash holding ratio. Nah, tiga faktor ini, yaitu ekoefisiensi, carbon emission disclosure, dan cash holding ratio, berdasarkan pada referensi yang Salma miliki, berdasarkan fenomena sehingga masalahnya bisa ditentukan oleh Salma, ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi kalau kita meruntun pada jenis variabel, di sini ada tiga variabel ya. Sudah ada empat variabel, mohon maaf. Ada variabel ekoefisiensi, ada variabel carbon emission disclosure, ada variabel cash holding ratio, dan ada variabel nilai perusahaan. Jadi kalau dari judul ini ada empat objek yang diteliti oleh Salma ya. Ekoefisiensi, objek carbon emission disclosure, objek cash holding ratio, dan objek nilai perusahaan. Oke. Nah, penelitian dilakukan ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder atau data-data keuangan. Nah, karena
perusahaan sulit untuk memperoleh data keuangan kalau kita misalnya penelitiannya studi kasus ya, kemudian kita hanya meneliti pada satu perusahaan, kadangkala kita mengalami kesulitan untuk memperoleh data. Nah, sehingga penelitian yang baik seperti ini biasanya akan melakukan penelitian dengan studi kasus atau survei pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, Salma melakukan riset ini dengan mengumpulkan data-data pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan ini listing selama tahun 2016 sampai dengan 2021. Oke, nah dari judul ini yang harus kita perhatikan adalah masalah. Jadi masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah masalah yang pada hakikatnya yang tepat itu masalah berada bukan di faktor sebab, tapi masalah itu sebaiknya berada di faktor akibat. Ya. Nah dari judul ini ada tiga sebab, yaitu ekoefisiensi menyebabkan nilai perusahaan, carbon emission menyebabkan nilai perusahaan, cash holding rasio juga menyebabkan nilai perusahaan. Dengan faktor atau dengan variabel akibatnya hanya satu, yaitu nilai perusahaan. Nah, sehingga masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah masalah yang ada di akibat kita, yaitu nilai perusahaan. Ya, nah seperti pernah saya sampaikan, menentukan masalah itu eh, apa namanya tidak mudah, tapi mengeluarkan kalimat atau menyampaikan statement bahwa itu adalah masalah mudah, gitu ya. Nah, apa masalah pada penelitian ini? Yaitu masalah terkait dengan nilai perusahaan. Oke, nah apa masalahnya? Kalau kita merujuk pada konsep nilai perusahaan berdasarkan pada teori dan sebagainya, perusahaan itu harusnya punya nilai perusahaan yang baik, punya nilai perusahaan yang setiap tahun nilainya naik, setiap tahun nilai perusahaan itu tambah. Nah, itu kan logika logika berpikir kita akan mengiyahkan ya kalau nilai perusahaan yang bagus itu adalah nilai perusahaan yang tambah naik, tambah tinggi gitu ya, nilainya besar. Nah, itu yang kita harapkan. Artinya berarti riset kita justru menemukan masalah perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur ada yang nilai perusahaannya justru mengalami penurunan, nilai perusahaannya kecil gitu ya, dan nilai perusahaannya tidak berkembang. Nah, si masalah ini yang harus diperkuat oleh fenomena atau gejala. Nah, sehingga waktu kita mengangkat masalah tersebut, fenomena atau gejala yang mendukung bahwa nilai perusahaan kita ini semakin menurun atau kecil dan sebagainya, itu kita tuangkan di dalam bab satu khusus di sub 1.1 yaitu latar belakang penelitian. Nah, sehingga latar belakang penelitian ini isinya pada dasarnya adalah gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang meyakinkan penulis bahwa masalah menurunnya nilai perusahaan ini terjadi atau bisa diidentifikasi ya. Nah, jadi intinya 1.1 latar belakang penelitian ini isinya adalah fenomena, gejala, kemudian apa namanya ciri gitu ya, yang menunjukkan kalau nilai perusahaan kita ini sedang mengalami penurunan atau sedang nggak baik-baik saja. Oke, nah untuk menyampaikan itu semua, ada pola menulis latar belakang yang baik. Jadi menulis latar belakang 1.1 itu kita bisa ngambil pola seperti piramida terbalik. Jadi seperti segitiga terbalik itu piramida terbalik. Kalau piramida itu kan semakin ke atas semakin kecil ya sudutnya gitu ya. Nah, kalau piramida terbalik kan berarti si sudut yang paling besarnya ada di bawah. Nah, artinya berarti sorry, sudut yang paling kecil ada di bawah, mohon maaf. Jadi waktu kita menulis 1.1, sebaiknya kita nggak langsung pada tema, tidak langsung pada judul, gitu ya. Tapi sebaiknya menulis sesuatu yang lebih generik dulu, lebih umum, lebih general. Nah, berarti kan di atas itu di bab-bab pertama itu yang saya sebut tadi ya piramida terbalik di atas itu masih lebar gitu, masih masih umum. Baru nanti semakin ke bawah, semakin mengecil. Nah, itulah yang akhirnya menjadi apa statement terakhir kita bahwa kita mengambil judul titik-titik gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang sama tulis. Jadi dengan judul Eco Efisiensi, kemudian Carbon Emission Disclosure, Cash Holding Ratio terhadap nilai perusahaan. Nah, Salma nggak bicara langsung tentang fenomena, tapi dibicara dulu diawali dengan kalimat-kalimat yang sifatnya general. Diawali dengan paragraf pertama,
bahwa dia berbicara tentang satu identitas yaitu perusahaan. Oke. Nah, sampai dengan paragraf berikutnya masih berelasi dengan paragraf sebelumnya bahwa nilai perusahaan itu pada umumnya adalah bagaimana perusahaan mengoptimalkan pencapaian dari nilai perusahaannya. Nah, nilai perusahaan ini diharapkan kan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan sebagainya. Nah, ini belum sampai fenomena. Ini masih kalimat-kalimat awal gitu ya. Namun diperhatikan saat saya mengklik ini gitu ya. Jadi saat saya mengklik referensi ini secara otomatis referensi ini terblok. Artinya berarti di daftar referensi atau daftar pustaka yang punya Salma, Salma meyakinkan pembaca kita bahwa dia memiliki referensi atau dia menggunakan sitasi atau mengutip kalimat ini dari referensi yang dia punya, gitu ya. Jadi di daftar pustakanya sudah pasti ada. Oke, terus selanjutnya kita masih berbicara tentang secara general, gitu ya, belum bicara tentang fenomena. Nah, sampai kalimat di sini. Perusahaan manufaktur, nah karena dia bicara tentang dia meneliti tentang perusahaan manufaktur, sehingga di paragraf awal dia sedang berbicara tentang perusahaan secara umum, paragraf berikutnya dia sedang menyebut bicara tentang perusahaan manufaktur sebagai bagian dari perusahaan secara umum tadi. Nah, perusahaan manufaktur adalah penopang utama perkembangan industri. Investor beranggapan bahwa investasi pada sektor manufaktur bla 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 gitu ya menjadi prospek yang bagus untuk meraih keuntungan yang diharapkan. Perusahaan pada umumnya berharap memiliki nilai perusahaan terus mengalami kenaikan. Berharapnya begitu. Nah, kata namun itu kan berarti menunjukkan ada kontradiktif ya. Kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya. Namun pada kenyataannya masih ada perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan. Nah, ini kan berarti artinya ada statement, ada kalimat yang disampaikan oleh peneliti bahwa peneliti meyakini nih gitu ya, ada masalah terkait dengan nilai perusahaan, yaitu menurunnya nilai perusahaan. Mana faktanya bahwa perusahaan itu mengalami penurunan nilai perusahaan? Nah, faktanya ini gitu ya. Apa faktanya? Fenomena umum nilai perusahaan manufaktur menunjukkan penurunan selama tahun 2020 yang diwakili oleh indeks harga saham gabungan. Oke, nah penurunan indeks harga saham gabungan melengkapi kinerja rupiah yang tengah terpuruk dan sebagainya. Jadi salah satu gejala atau fenomena yang dipakai oleh Salmo yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan kita sedang mengalami penurunan itu dia angkat dari berita atau surat kabar yang dia peroleh dari media surat kabar berbasis online atau yang lainnya. Nah, kalimat ini dia dapat dari berita gitu ya. Nah, kenapa harga saham itu mengindikasikan bahwa nilai perusahaannya turun atau kenapa harga saham yang turun mengindikasikan kalau nilai perusahaannya turun? Karena ternyata Salma menggunakan pengukuran nilai perusahaan itu dari harga saham. Oke, jadi artinya karena dia mengukur nilai perusahaan itu dari saham, berarti kan kalau sahamnya harganya bagus, harganya tinggi, harganya naik, itu kan berarti menunjukkan bahwa nilai perusahaan kita oke. Tapi kondisi sebaliknya, kalau nilai saham itu atau harga saham itu mengalami penurunan, berarti kan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan kita juga bermasalah. Oke ya. Nah, ini yang disebut dengan fenomena. Jadi fenomena baik di penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya sebaiknya ada fenomena yang bisa diwakili oleh angka, grafik, dan sebagainya. Jadi di kualitatif itu angka di dalam fenomena bukan berarti untuk diolah, tapi angka itu sebagai referensi yang menunjukkan kalau penelitian kita ini layak dilakukan karena ada fakta dan data yang bisa diwakilkan untuk membuktikan bahwa masalah itu muncul. Oke ya. Nah, ini masih lanjut. Jadi Salma memperoleh informasi dari media kontan online nih ceritanya ya. Nah, kemudian ada pun fenomena yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan perusahaan seperti yang alami oleh PT Gudang Garam. Nah, PT Gudang Garam ini sama jadikan contoh kasus di mana perusahaan ini mengalami penurunan nilai perusahaan. Kenapa PT Gudang Garam dijadikan kasus? Karena PT Gudang Garam adalah salah satu entitas atau perusahaan yang masuk ke dalam subsektor manufaktur tadi, gitu ya. Nah, penurunan harga saham dan seterusnya ini juga dia dapat dari surat kabar, terus gitu ya, ini dapat dari surat kabar gitu. Nah, berdasarkan beberapa paparan fenomena di atas, nah, berdasarkan pada fenomena di atas, apa di atas tadi gitu ya? Harga saham yang ini turun, harga saham yang PT ini turun, harga ini turun dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan berarti menunjukkan kalau gitu ya. Fenomena tersebut menunjukkan kalau nilai perusahaan
beberapa nilai perusahaan atau ada perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan. Nah, Salma menulis kembali, selain dari surat kabar, Salma juga memperoleh data yang dia peroleh dari perusahaan yang diamati. Ternyata perusahaan yang diamati, nilai perusahaannya memang mengalami penurunan secara eh, enggak secara keseluruhan. Artinya ada beberapa perusahaan yang memang mengalami penurunan nilai perusahaan yang dia sudah hitung menggunakan kriteria pengukuran nilai perusahaan menggunakan Tobin-Squid. Jadi nilai perusahaan yang Salma pakai itu pakai Tobin-Squid gitu maksudnya, gitu ya. Nah, Tobin-Squid yang bagus itu ada Tobin-Squid yang nilainya di atas 1. Jadi kalau perusahaan punya nilai Tobin-Squid di bawah 1, berarti menunjukkan kinerja perusahaannya nggak bagus, kinerja keuangannya, terutama dari nilai perusahaan. Nah, ternyata dari beberapa perusahaan manufaktur yang Salma amati, ada beberapa perusahaan yang nilai perusahaannya justru mengalami penurunan terus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu Champion Pacific Indonesia dari 1,3 turun ke 0,85, dari 0,85 turun ke 0,81 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka yang Salma dapat dengan cara menghitung berdasarkan pada formula Tobin-Squid-nya. Jadi ini tuh ada rumusnya ya. Saya nggak akan menjelaskan rumusnya seperti apa, tapi artinya Tobin-Squid ini didapat dari formula dan ada aturannya. Jadi di aturan Tobin-Squid itu kalau di bawah 1 berarti kinerjanya nggak bagus. Nah, ini mengalami penurunan gitu ya. Ternyata bukannya Champion Pacific, tapi juga ada perusahaan Satnusa Persada. Ada juga gudang garam yang mengalami penurunan dari nilai perusahaan. Juga ada Kimia Farma gitu ya. Nah, dari sekian banyak perusahaan manufaktur yang dia amati, ada 4 perusahaan nih gitu ya, yang selama tahun 2016 sampai 2021 tadi nilai perusahaannya mengalami penurunan. Oke, berikutnya ada penjelasan ya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan nilai suatu perusahaan mengalami penurunan. Oke, nah, ternyata faktor kenapa nilai perusahaan kita turun, salah satunya adalah ekoefisiensi. Oke, dijelaskan nih sama-sama. Kata siapa? Ekoefisiensi itu menjadi faktor yang menyebabkan nilai perusahaan. Nah, ini yang saya sampaikan jurnal. Jadi, jurnal yang kita pakai itu menjadi penguat, menjadi dasar argumentasi kita kenapa ini menjadi sebab bagi akibat ini gitu ya. Jadi ekoefisien itu menjadi sebab terhadap nilai perusahaan kita. Oke. Kata siapa? Nah, ternyata dari jurnal nih gitu ya. Jadi dari beberapa jurnal yang dipakai sebagai referensi oleh Salma menunjukkan bahwa ekoefisien itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke. Nah, namun ternyata logikanya ekoefisiensi yang naik harusnya Tobin-Squid-nya naik. Harusnya gitu logikanya, gitu ya. Jadi kata jurnal, kata buku, kata teori, ekoefisiensi yang naik itu harusnya nilai perusahaan juga naik. Tapi ternyata Salma menemukan juga ada perusahaan-perusahaan yang ekoefisiensinya naik, tapi nilai perusahaannya turun. Nah, kita lihat di sini. Ekoefisiensinya dari 1,52 naik ke 1,59. Tapi nilai perusahaannya malah turun. Nah, logikanya kan nggak gitu. Harusnya ekoefisiensi naik, ya nilai perusahaan juga naik. Ya. Ekoefisiensi turun, harusnya nilai perusahaan juga turun. Tapi di sini ternyata ekoefisiensinya turun, nilai perusahaannya malah naik. Nah, berarti ada data di lapangan kita yang menunjukkan kalau ternyata apa yang teori sampaikan, apa yang disampaikan oleh jurnal, semakin ekoefisiensi naik, semakin nilai perusahaan bagus, itu ternyata ada yang tidak sama di perusahaan-perusahaan yang sedang kita amati ini. Ada yang berbeda gitu ya dari yang seharusnya tadi. Ekoefisiensinya naik, harusnya nilai perusahaannya naik, tapi ini malah turun. Ekoefisiensinya turun, harusnya nilai perusahaannya naik. Harusnya nilai perusahaannya turun, ini malah naik. Nah, ini yang disebut dengan gejala berikutnya. Jadi ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan bahwa ekoefisien kita ini mengalami masalah gitu ya terhadap nilai perusahaan kita. Nah, ternyata bukan faktor ini saja yang menyebabkan nilai perusahaan kita bisa mengalami penurunan. Oke. Nah, sama dapat lagi nih gitu selain ekoefisiensi apa? Yaitu carbon emission disclosure. Sama seperti sebelumnya, si carbon emission disclosure juga
ini harus kita cari gitu. Yang mana yang menunjukkan kalau semakin kita carbon emission disclosure-nya semakin naik, harusnya turbine speed-nya juga semakin naik. Tapi di sini faktanya eh, carbon emission disclosure-nya naik, nilai perusahaannya malah turun, gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini juga adalah gejala atau fakta. Kemudian Salma juga menyampaikan, gitu. Artinya dia menemukan juga faktor lainnya, yaitu cash holding. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya nggak akan bisa sampai selesai, mohon maaf. Intinya, saat kita akan menulis dan meyakinkan, nah, gitu ya, diri kita maupun peneliti dan pembaca berikutnya, oke, kita meyakinkan diri kita bahwa judul pengaruh efisiensi carbon emission disclosure dan cash holding berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Judul ini bukan serta-merta dia muncul tiba-tiba di akhir kalimat kita di 1.1. Tapi dia didukung oleh fenomena, didukung oleh jurnal-jurnal. Ini kan jurnal-jurnal ya. Ini semua adalah jurnal-jurnal yang dipakai oleh Salma untuk meyakinkan bahwa penelitiannya bisa diangkat gitu. Oke. Didukung oleh jurnal-jurnal gitu ya. Ini juga jurnal dan seterusnya. Oke. Nah, jadi yakin tidak kalau kita akan meneliti dengan judul ini? Jawabannya yakin. Fenomenanya ada, penelitian terdahulunya juga ada. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa kita bisa mengangkat judul ini, berarti kan kita akan selanjutnya menentukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah biasanya akan kita sesuaikan dengan judul, ya. Kalau judul seperti ini, biasanya pertanyaan kita yang pertama adalah menanyakan bagaimana pengaruh ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana carbon emission disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana cash holding ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, yang keempat, karena ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, berarti si peneliti ingin juga bertanya, bagaimana kalau ketiga faktor itu kita samakan bareng-bareng? Bagaimana nih efeknya kalau si tiga faktor tadi secara bersamaan kita hitung pengaruhnya? Nah, ini adalah 1.2, yaitu identifikasi masalah. Oke. Nah, di 1.3-nya, identifikasi masalah, ini kita sesuaikan dengan eh, identifikasi masalah. Jadi maksud dan tujuan penelitian kita sesuaikan dengan identifikasi masalah. Jadi kalau identifikasi masalahnya 4, berarti maksud dan tujuan penelitian juga ada 4. Hanya tinggal ditambah dengan untuk menguji pengaruh, untuk menganalisis pengaruh, untuk mengetahui pengaruh, tinggal ditambah itu aja. Ya, jadi sekali lagi rumusnya, kalau identifikasi masalahnya 4, berarti ketujuan penelitian juga ada 4. Hanya tinggal ditambah kata-kata depannya diganti aja. Untuk menguji pengaruh, untuk menganalisis, dan sebagainya. Oke. Baru di closing di bab 1, yaitu dengan 1.4, yaitu kegunaan penelitian. Pada dasarnya, penelitian itu kegunaannya dua sekali lagi. Satu, dia mengembangkan ilmu. Yang kedua, dia menyelesaikan masalah. Nah, dibagi pengembangan ilmu ini biasanya berkaitan dengan aspek teoritis. Oke. Apa kegunaan penelitian kita? Kita berharap ilmu akuntansinya semakin berkembang berkaitan dengan judul penelitian kita. Aspek praktis itu berkaitan dengan penyelesaian masalah. Sehingga kita berharap penelitian kita ini akan membantu siapa? Membantu calon investor, membantu perusahaan, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran kalau kita menulis bab 1 pakai data keuangan ya. Oke, nah bab 2 berikutnya adalah di bab 2 kita ini ada 4 sub. Yang pertama adalah landasan teori, yang 2.2-nya adalah, oke, saya lihat sini ya. Yang 2.2-nya adalah telaah penelitian terdahulu. 2.3-nya kerangka pemikiran, ya. Dan 2.4-nya hipotesis. Nah, ini kan sudah saya jelaskan ya. Jadi ada hipotesis, ada penelitian terdahulu dan sebagainya. Nah, ini kerangka pemikiran, yang terakhirnya adalah hipotesis. Oke, closing terakhir di hipotesis. Oke, saya masuk ke bab 2. Ya, saya masuk ke bab 2. Oke, biar punya gambaran lagi, sekali lagi. Kita lihat di 2.1.
Ya. Nah, ini ya. Landasan teori di bab 2 ada kajian pustaka, telaah penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, untuk landasan teori di 2.1, teori mana? Teori apa yang kita pakai untuk menjelaskan kalau ekoefisiensi, carbon emission disclosure, cash holding ratio itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke ya. Ini yang saya sampaikan di materi sebelumnya terkait dengan teori. Kan teori itu elemennya ada definisi gitu kan ya, ada konsep, ada konstruk, kemudian ada proposisi. Nah, yang kita butuhkan teori di bab 2 adalah teori yang berkaitan dengan elemen proposisi tadi. Gitu ya, salah satunya. Oke. Nah, untuk menjelaskan teori apa yang dipakai oleh Salma terkait dengan judulnya, Salma menggunakan beberapa teori. Yang pertama dia menggunakan teori legitimasi. Kemudian yang kedua dia juga menggunakan teori sinyal. Oke. Nah, ada nih penjelasannya apa teori legitimasi atau apa teori sinyal dan sebagainya. Nah, jika kita sudah selesai menggunakan teori apa, artinya di 2.1 itu Anda sudah memilih menggunakan teori apa, baru sesudah itu di sub berikutnya di 2.1 Anda langsung berbicara tentang objek penelitian Anda. Jadi di judul ini sama langsung berbicara tentang ekoefisiensi. Sesudah ekoefisiensi berarti sama akan menulis referensi berkaitan dengan carbon emission. Oke, sesudah carbon emission, eh, Salma berikutnya akan menjelaskan mengenai cash holding ratio. Kemudian terakhir sama menjelaskan mengenai nilai perusahaan. Oke, jadi definisi apa itu cash holding, apa itu cash apa itu carbon emission, apa itu eco efisiensi itu akan disampaikan atau ditulis oleh kita sesudah kita mencantumkan terlebih dahulu teori apa yang kita pakai. Nah, baru kalau misalnya Anda meneliti tentang pengaruh misalnya ya pengaruh pemutihan pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah. Apa yang dimaksud kebijakan pemutihan pajak kendaraan? Nah, itu baru nanti gitu ya sesudah kita menentukan teori apa yang akan kita pakai. Oke. 2.1-nya kita anggap selesai. Nah, baru di bab 2.2-nya kita bicara telaah penelitian terdahulu. Nah, telaah penelitian terdahulu ini bicara tentang jurnal-jurnal yang kita pakai sebagai referensi. Semua jurnal yang kita pakai referensi masuk ke dalam telaah penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan judul kita. Oke. Nah, bagaimana cara menulisnya? Oke, untuk menulis telaah penelitian terdahulu, silakan kita urutkan dari jurnal yang usianya paling tua. Oke, apa yang harus kita sampaikan di sini? Misalnya ternyata telaah penelitian terdahulu atau jurnal yang Salma pakai, salah satunya dari Prena, gitu ya. Nah, Prena ini ternyata menggunakan meneliti dengan judul pengaruh ekoefisiensi corporate social responsibility accrual quality terhadap nilai perusahaan. Nah, judulnya beda dengan Salma. Tapi di judul yang Prena ini ada ekoefisiensinya gitu ya, yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke. Ya. Nah, jadi Salma menggunakan salah satu referensi jurnal dari Prena. Ada efisiensi nih, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, Prena itu judulnya ini. Berapa data yang Prena ambil, di mana Prena meneliti, bagaimana hasilnya. Nah, ini dijelaskan di satu bab, di satu paragraf khusus. Paragraf berikutnya, ternyata selain Prena, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Wusono dan Anita dengan judul ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Nah, ini juga dipakai karena ada ekoefisiensinya. Dan seterusnya gitu ya. Sampai semua referensi jurnal yang kalian pakai itu masuk semuanya ke telaah penelitian terdahulu. Oke, lanjut berikutnya ke 2.3, yaitu kerangka
pemikiran. Oke, saya lewat karena banyak sekali ya. Nah, masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pertama adalah karena ada tiga faktor yang menyebabkan nilai perusahaan, berarti dipecah-pecah dulu. Faktor pertama dulu, pengaruh ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan. Nah, ekoefisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu kata siapa? Nah, ternyata Salma menggunakan mensitasi atau menggunakan referensi dari penelitian dilakukan oleh Dwi Septiani di tahun 2017. Di mana hasil penelitiannya menunjukkan kalau ekoefisiensi ini memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian kata siapa juga kalau ekoefisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Teori mana yang menyatakan bahwa ekoefisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, di 2.1 tadi kan Salma sudah punya dua teori ya. Ada teori legitimasi dan teori sinyal kalau nggak salah. Nah, ternyata untuk ekoefisiensi Salma menggunakan legitimasi teori. Nah, dijelaskan oleh sama di mana legitimasi teori menyatakan bahwa perusahaan akan memastikan ruang lingkup aktivitas perusahaan dan batasan nilai norma. Salah satu bentuk legitimasi bagi perusahaan di mata masyarakat adalah dengan melakukan efisiensi. Jadi artinya rasa tanggung jawab, kemudian rasa apa namanya memiliki tata nilai yang harus juga disepakati oleh perusahaan. Salah satunya adalah bagaimana mereka juga menjaga lingkungan. Nah, ini berarti legitimasi teori itu adalah teori yang mendukung kalau efisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian diakhiri kalimat berikutnya, ternyata eh, apa namanya ekoefisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh teori legitimasi tadi telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian dilakukan oleh Natmi, Nganesi, Prena, Wusono, dan sebagainya. Nah, ini sudah pernah kita tulis nih tadi di 2.2 tadi, gitu ya. Sehingga waktu kita bicara 2.2, itu menjadi sumber informasi kita untuk masuk ke 2.3. Dan seterusnya, berikutnya adalah untuk yang carbon emission disclosure, kemudian untuk yang cash holding. Oke, sehingga di akhir subbab 2 kita akan menutup. Nah, ini Anda boleh nanti buat skema kerangka pemikirannya ya. Jadi boleh buat gambar skema kerangka pemikiran seperti ini. Nah, di closing 2.4 yaitu hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, sehingga Salma memiliki keyakinan sementara. Apa keyakinan sementaranya? Kalau ekoefisiensi itu ternyata berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kalau carbon emission disclosure itu berpengaruh positif juga terhadap nilai perusahaan. Kalau cash holding ratio itu, nah ini adalah jawaban-jawaban Salma sementara yang nanti harus kita buktikan. Nah, jawaban ini bahwa efisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan bukan sekedar ditulis, bukan sekedar tiba-tiba muncul, tapi karena ada 2.3 tadi, yaitu ada kerangka pemikiran, ada teorinya, ada jurnal-jurnalnya. Sehingga kalau kita buat skema seperti ini, gitu ya, terlegitimasi itu ternyata menaungi konsep atau proposisi di mana ekoefisiensi mempengaruhi nilai perusahaan dan juga carbon emission mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan untuk cash holding sama tidak menggunakan teori legitimasi, tapi dia menggunakan teori sinyal. Oke, nah itu untuk contoh bab 2 kalau kita menggunakan data keuangan. Oke, nah sekarang gimana nih? Saya kasih contoh kalau yang penelitiannya di kualitatif. Oke ya, saya kasih contoh sederhana. Nah, ini saya pakai contoh kualitatif punya Kiki dan ini sudah publish di Q3 ya kalau nggak salah. Reputasi jurnal internasional bereputasi. Nah, judulnya begini. Motivasi dan penerapan ISAK 35. Studi kasus pada Panti Asuhan Sosial Anak Kurnia Asih. Nah, ini kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena dia hanya menyoroti satu fokus saja, yaitu sebetulnya motivasi. Motivasi apa? Motivasi saat pengelola yayasan yang bergerak di panti asuhan sosial itu menyusun laporan keuangannya berbasis pada interpretasi standar akuntansi keuangan 35 yang khusus memang dijadikan pedoman bagi organisasi-organisasi nirlaba saat menyusun laporan keuangannya. Oke. Nah, sama seperti di metode kuantitatif, di 1.1 juga
ini tetap harus diisi oleh latar belakang kenapa kita meneliti tentang motivasi dalam penyusunan laporan keuangan panti asuhan berbasis pada ISAK 35. Oke. Nah, ini seperti biasa kita bicara tentang piramida terbalik gitu ya. Nggak tiba-tiba bicara tentang motivasi, nggak tiba-tiba bicara tentang ISAK 35. Tapi secara generik, secara umum, penulis mengemukakan bahasan-bahasan umum tentang yayasan. Nah, kebetulan yayasan ini juga yayasan bergerak di sektor pendidikan. Nah, sehingga Kiki itu punya data-data. Oke, ternyata lulusan pendidikan Indonesia itu sekian, itu ya, dan sebagainya. Ini boleh jadi informasi kita, gitu ya. Oke, dari banyak jumlah penduduk yang berada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan adalah suatu keadaan kondisi bla 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 gitu ya. Nah, ini fenomena nih, gitu ya. Mencatat jumlah penduduk miskin, ini adalah data, kriteria masyarakat miskin yang mengalami kesenjangan sosial dan seterusnya. Pada kondisi tersebut, mungkin ada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, anak telantar, tidak bisa sekolah, dan sebagainya. Nah, pada umumnya, yayasan tuh, baru tuh Kiki bicara tentang yayasan sosial tuh di halaman keberapa tuh, di halaman ketiga, baru dia bicara tentang yayasan. Pada umumnya, yayasan sosial, kenapa sebelumnya dia bicara tentang kemiskinan, bicara tentang ini ya? Ya karena kan salah satu organisasi nirlaba itu yayasan. Yayasan itu kan bisa berbentuk pendidikan, yayasan sosial, dan sebagainya. Ya, oke. Nah, dia terus menjelaskan, oke. Pada umumnya, yayasan sosial merupakan suatu entitas entitas non-laba. Entitas non-laba merupakan entitas dan seterusnya, kayak ya. Eh, yang tidak berorientasi pada laba, sehingga menjadi nilai bagi entitas non-laba yaitu reputasi entitas. Reputasi merupakan gambaran positif dan seterusnya, gitu ya. Oke, eh, Kiki menjelaskan bahwa kalau yayasan punya reputasi yang positif, berarti pasti orang akan mempercayai keberadaan yayasan tersebut. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul para donatur yang berkenan gitu ya untuk menitipkan sebagian dari hartanya untuk dikelola oleh yayasan. Nah, ini yang jadi masalah kita gitu ya. Saat si yayasan tadi menerima bantuan, dana, dan sebagainya dari donatur, harusnya kan berarti mereka bisa mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut ya dalam bentuk apa namanya pelaporan keuangan yang berbasis pada ISAK 35. Oke. Nah, ternyata Kiki menemukan gitu ya. Ternyata eh, ada yayasan-yayasan yang belum mampu untuk menerapkan penyusunan ISAK dengan baik tadi. Nah, kenapa? Nah, ini yang harus diteliti. Kenapa gitu dia yang belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dengan baik dan sebagainya. Oke, berdasarkan hasil wawancara awal. Nah, di kualitatif data penelitian yang menjadi sumber untuk fenomena juga salah satunya bisa dari wawancara. Kalau tadi di data keuangan, fenomena atau gejala itu didapat dari data itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau di kualitatif biasanya untuk fenomena selain dari surat kabar, selain dari apa namanya penjelasan tadi, biasanya si peneliti itu mengadakan wawancara dengan informan atau sumber informasi dari penelitian kualitatifnya. Oke, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 12 Desember, itu disampaikan tuh 12 Desember pukul 11.07 di Panti Sosial Asuhan Anak bersama Ibu Cucu selaku bendara panti gitu ya. Ternyata Partai Yayasan Kurnia Asih sudah melakukan ISAK 35, namun penyusunannya dilakukan oleh Ketua Divisi Pendidikan. Nah, karena bendaharanya belum punya pemahaman tentang bagaimana menyusun ISAK 35. Nah, ini disampaikan buktinya tuh waktu dia wawancara gitu ya. Jadi ada foto dokumentasinya dan sebagainya. Nah, ini hasil wawancaranya. Bagaimana instrumen itu artinya apa yang dia tanyakan saat dia wawancara. Yang pertama, dia bicara tentang sumber daya manusia. Hasil wawancaranya ternyata masih dibutuhkan bla 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 ya. Ini menunjukkan fenomena kita. Oke. Nah, sehingga berdasarkan pada fenomena di atas, ya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan motivasi dan penambahan. Nah, identifikasi masalah di kualitatif dan di kuantitatif berbeda. Nah, kalau di kualitatif, identifikasi masalah itu bisa banyak, gitu ya. Si peneliti boleh membatasi mana yang akan saya selesaikan gitu ya, yang lebih penting dan lebih urgent. Nah, di penelitian ini ternyata karena dia bicara tentang motivasi dan penerapan, Kiki
berharap bisa memberikan makna dan menelusuri lebih jauh bagaimana motivasi para penyusun laporan keuangan di yayasan tersebut saat dia menyusun laporan keuangan. Kemudian sejauh mana, bagaimana si yayasan tersebut menerapkan implementasi dari penyusunan laporan keuangan. Nah, ini tetap kualitatif, ya. Kenapa? Karena datanya bukan dari laporan keuangannya, tapi datanya adalah dari motivasi tadi, gitu ya. Nah, motivasi itu si motivasi itu bagaimana apa namanya memberikan peran atau bagaimana si motivasi tadi gitu ya di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oke. Nah, ini kualitatif gitu ya. Juga di kualitatif apa namanya si fenomena yang kita kumpulkan itu menjadi alasan kita mengapa kita nanti akan menentukan fokus permasalahan yang paling utama tadi. Oke. Nah, bab satunya tujuan penelitiannya sama ya, kemudian juga rumusan masalahnya mungkin yang berbeda, tapi tujuan penelitiannya disesuaikan dengan rumusan masalah itu sama seperti kuantitatif maksudnya gitu ya. Kegunaan penelitiannya sama, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis ya. Nah, untuk tinjauan pustakanya juga sama. Di penelitian kualitatif kita bisa menggunakan teori, tapi teori ini bukan untuk membenarkan, tapi teori ini hanya untuk mensupport bagaimana kita menjelaskan tentang motivasi tadi. Jadi bukan untuk membenarkan ya, tapi mensupport. Kemudian di penelitian kualitatif juga ya, baru sama seperti berikutnya di 2.2 bicara tentang penelitian terdahulu. Boleh nanti Anda masukkan penelitian terdahulunya apa aja nih, siapa saja yang orang pernah meneliti tentang ISAK 35 gitu ya. Kemudian yang berbeda dengan metode kualitatif dan kuantitatif, Anda bisa perhatikan di metode kualitatif kita biasanya tidak akan mencantumkan hipotesis. Jadi di metode kualitatif itu kita enggak mencantumkan hipotesis ya. Tapi kalau di metode kuantitatif itu kan ada hipotesisnya. Ya, nah, sehingga Anda lihat tuh pembedanya tadi. Jadi di metode kualitatif kita hanya sampai dengan kerangka pemikiran. Tidak ditutup di 2.4 dengan hipotesis penelitian. Kenapa? Karena di penelitian kualitatif bukan untuk menguji teori. Ya, teori itu dipakai untuk memperkuat bagaimana kita menjelaskan tentang objek yang kita teliti. Tidak untuk membuktikan bahwa teori tersebut berlaku atau teori tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian-pengujian sebelumnya. Oke, sehingga di metode kualitatif kita tidak ketemu dengan yang namanya hipotesis. Oke, nah ini nih gambarannya bagaimana kita menulis bab 1 dan bab 2. Oke, tidak mudah ya kalau misalnya saya ingin berbagi. Jadi menulis bab 1, bab 2 itu tidak mudah, tapi menjadi mudah kalau sebelumnya kita menyiapkan banyak sumber yang kita miliki terlebih dahulu. Jadi sama sekali lagi menulis itu sama seperti kita akan memasak. Jadi kalau misalnya kita mau masak, tapi di lemari es kita bahan bakunya sedikit, bahan penolongnya juga enggak banyak, itu kesulitan bagi kita untuk memodifikasi penelitian sehingga penelitian kita akan sedikit berbeda dengan orang lain ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat nasi goreng sama berarti kita seolah sebagai seorang yang akan melakukan penelitian. Nah, saat kita membuat nasi goreng, kebayang oleh kita bahwa nasi goreng itu bahan baku utamanya adalah pasti jelas di situ adalah nasi. Secara umum kita bisa membuat nasi goreng secara umum karena pengetahuan bahan baku tentang nasi goreng itu semuanya tahu. Yang pasti akan ada nasi, bumbu penyedap gitu ya. Tapi nasi goreng kita bisa jadi nasi goreng yang lain. Kalau ternyata di rumah kita punya bahan-bahan lain yang bisa kita campurkan menjadi nasi goreng yang berbeda. Sehingga si judul nasi goreng tadi bisa berkembang, bukan sekedar nasi goreng original, tapi nasi goreng spesial apa, spesial apa, spesial apa. Dan apakah itu menjadi hasil yang berbeda? Jawabannya iya.
Walaupun nasi goreng gitu ya, tapi pasti akan memiliki rasa yang berbeda, akan pasti punya nama yang berbeda. Nah, sehingga mudahnya kita menulis bab satu dan bab 2 itu harus diawali dengan apa namanya banyaknya referensi dan kemampuan dari penulis untuk meracik referensi tersebut, untuk meracik jurnal-jurnal, untuk meracik teori, ya, untuk meracik buku-buku dan sebagainya. Karena banyak sekali dari mahasiswa yang kadangkala melakukan tahap ini dilakukan beriringan saat mereka menulis. Jadi sumbernya belum ada, sehingga waktu nulis nyari barengan gitu. Jadi nyarinya tuh saat sedang nulis. Padahal sebaiknya sumber-sumbernya harus kita kumpulkan terlebih dahulu, baru kita nulis. Itu memudahkan kita. Dan makanya kenapa saya minta Anda untuk kan gitu ya, selain judul, berikutnya nanti adalah mengumpulkan kan, atau mencari jurnal-jurnal referensi-referensi yang mendukung judul Anda tadi. Oke, nah ini biasanya saya sebut dengan matrik penelitian atau apa namanya literatur review. Jadi matrik penelitian ini isinya adalah jurnal-jurnal yang mendukung bahwa judul Anda itu bisa kita pakai atau bisa kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kayak Salma tuh, efisiensi terhadap nilai perusahaan, berarti dia punya banyak jurnal tentang itu. Jadi banyak jurnal yang menjelaskan kalau efisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Carbon emission disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berarti Salma punya referensi itu semua. Gitu ya. Nah, referensi-referensi ini yang bisa terlihat saat Anda menulis telah penelitian terdahulu. Jadi setelah penelitian terdahulu itu bisa terlihat bahwa mahasiswa kita atau peneliti memiliki cukup banyak referensi yang bisa dijadikan dasar untuk membuat eh, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kalau di kuantitatif, ya. Nah, kalau di kualitatif, referensi jurnal yang kita pakai itu menunjukkan kalau si peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang objek yang dia teliti. Oke, nah sehingga pekerjaan kita berikutnya adalah Anda menulis nih nanti bab satu, bab 2. Tapi catatan kita adalah bab 2 yang Anda tulis tadi ya harus didukung oleh jurnal-jurnal yang cukup baik. Nah, jurnal yang cukup baik adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher atau penerbit yang juga terakui. Oke. Nah, ini pertanyaan Jodis nih saya jawab di sini sekarang, gitu ya. Nah, jurnal yang baik salah satunya adalah jurnal yang terindeks, terakreditasi. Di Indonesia, hasil-hasil penelitian yang dapat dikatakan layak untuk dijadikan referensi adalah jurnal-jurnal yang terpublikasi di dalam Sinta, gitu ya. Nah, Sinta itu adalah mesin jurnal yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, gitu ya. Jadi dulu itu kan Kemenristek-Dikti, gitu ya, dikelolanya oleh apa namanya Kementerian Pendidikan Tinggi. Oke, Sinta itu berjenjang dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1. Nah, jenjang yang tertinggi atau kualifikasi jurnal terbaik di Sinta adalah Sinta 1, gitu ya. Nah, kemudian juga ada jurnal-jurnal yang terindeks nah biasanya kalau Sinta terindeks WOS ya. Jurnal-jurnal internasional bereputasi yang kita sebut dengan indeks Scopus. Oke. Nah, kalau kita menggunakan referensi-referensi yang masuk ke dalam indeks Scopus, indeks WOS, atau indeks Copernicus, itu berarti menunjukkan bahwa kriteria jurnal kita cukup baik. Oke. Nah, jadi nanya ke saya, Bu, apa yang dimaksud dengan jurnal predator? Nah, kemudian kalau kita menggunakan jurnal-jurnal yang terindikasi bahwa jurnal tersebut adalah predator, apakah mempengaruhi kualitas tulisan kita? Jawabannya adalah iya. Jadi, kalau kita melakukan sitasi atau mengutip menggunakan referensi dari jurnal-jurnal predator, ya penelitian kita juga nanti akan terindikasi kalau dipublikasikan, khawatirnya akan menghasilkan penelitian yang juga terindikasi hal yang sama. Oke, nah gimana ciri jurnal yang terindikasi bahwa jurnal tersebut gak bagus gitu ya, atau predator? Salah satunya adalah artikel
yang misal gini ya, misalnya saya punya penelitian nih. Nah, penelitian saya itu ingin saya publikasikan di jurnal. Nah, biasanya kita tuh kan harus lewat review ya, ada reviewnya, ada revisi, apa revisi dan sebagainya. Nah, kalau jurnal predator, biasanya proses reviewnya itu nggak ada. Jadi nggak ada proses review. Jadi kalau kita ngirim artikel langsung terbit, nah artikel langsung terbit. Kemudian juga biasanya harganya tuh mahal gitu ya. Harga mahal kita kirim langsung terbit, harga mahal kita langsung terbit. Kemudian dalam satu tahun itu sering banget terbitinnya. Jadi si penerbit jurnal itu dalam satu tahun itu bisa berapa kali gitu ya, bisa sampai 7-8 kali dan menerbitkan artikel. Nah, itu terindikasi kemungkinan bahwa jurnal kita itu masuk ke dalam artikel jurnal yang predator. Oke, nah sehingga kita nggak menyarankan itu. Sehingga kami sangat menyarankan Anda mencari jurnal-jurnal satu dari Sinta. Anda boleh caranya Anda langsung ketik gitu ya. Anda langsung ketik apa namanya Google Anda, kemudian Anda cari di situ Sinta, nanti akan muncul Sinta. Klik aja nanti di situ akan muncul Sinta satu, Sinta 2 dan seterusnya gitu. Atau Anda mencari jurnal bereputasi internasional kita sebut dengan Scopus. Anda bisa nyari di CGR dan sebagainya. Saya yakin lah Anda generasi muda ya. Saya aja maksudnya ya suka mengikuti perkembangan bagaimana AI artificial intelligence membantu orang untuk melakukan penulisan ya. Bukan hal yang rahasia lagi saat ini kalau kita menulis penelitian itu banyak menggunakan dan dibantu oleh AI. Sebenarnya nggak masalah sih gitu ya. Kan itu mesin ya, itu adalah engine yang membantu kita untuk menulis lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah, masalahnya yang harus kita perhatikan baik-baik ada balik tadi. Apakah jurnal yang kita pakai itu jurnal yang terindikasi baik gitu. Karena seringkali kan ada beberapa aplikasi AI juga yang menyediakan informasi tentang jurnal, tapi ternyata sebenarnya eh, apa namanya web jurnalnya itu nggak ada gitu ya. Kemudian juga bukan jurnal yang baik. Itu juga harus hati-hati gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, sangat boleh gitu ya. Tapi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan jurnal yang kita ambil tadi. Jadi jangan langsung masuk ke mesin ChatGPT untuk cari gitu. Maksud saya size space-nya langsung nyari nggak gitu gitu. Tetap aja kita harus menelusuri apakah jurnal tersebut baik atau enggak, terindeks atau tidak ya. Ya minimal kalau kita ngambil jurnal Indonesia itu yang terindeks Sinta ya dari Sinta 5 sampai dengan Sinta 1. Yang bagus sih berarti ya Sinta 1, Sinta 2 itu yang bagus ya. Nah, sementara penjelasan tentang menyusun bab 2 seperti itu ya. Menyusun bab 1 sampai dengan bab 2. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, yuk boleh, silakan. Betul. Heeh. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, gini, kan tadi ya, jurnal itu kan banyak indeksnya ya. Ada terindeks Sinta, ada bahkan yang jurnal Sinta aja bisa terindeks WOS, Scopus, sorry, sorry, ya Scopus itu biasanya Sinta satu itu terindeks Scopus atau terindeks Copernicus. Nah, kalau misalnya di Sinta enggak, berarti bisa jadi si peneliti mempublikasikan penelitiannya di dua jurnal tadi. Jadi, sorry, di jurnal internasional. Nah, jurnal internasionalnya, apakah dia terindeks Scopus, terindeks WOS, atau terindeks Copernicus? Jadi nggak semua juga jurnal yang berbahasa Inggris itu adalah jurnal internasional yang bagus gitu, nggak selalu juga gitu maksud saya. Karena jurnal internasional yang bagus itu adalah jurnal yang paling baik itu yang terindeks Scopus tadi. Jadi, nah terindeks Scopus itu dari mana kita tahu bahwa dia ada terindeks Scopus? Nah, kita kan berarti nyarinya di CGR ya, Simago gitu, dari Simago. Di Simago itu kan kita punya daftar list jurnal-jurnal yang masuk ke dalam Scopus, baik Q1 sampai dengan Q4-nya gitu. Nah, di Google Scholar, semua dosen itu masuk, dan semua dosen itu punya, atau peneliti itu punya Google Scholar. Semua penelitian yang dilakukan oleh peneliti masuk ke situ semua.
Nah, caranya berarti kalau misalnya dia nggak disinta, kemungkinan berarti dia publikasi di international jurnal tadi. Nah, boleh nggak? Ya boleh. Kita boleh ngambil. Tapi berarti perhatikan baik-baik tadi gitu. Maksudnya apakah si jurnal yang di internasional tadi ada jurnal yang bukan predator atau predator. Itu ya hati-hatinya gitu. Jadi nggak selalu harus disinta gitu maksud saya. International jurnal lebih bagus sebenarnya. Kalau penelitian kita tuh berarti kalau kita international jurnal ya lebih bagus kan. Berarti kan kita menggunakan referensi yang kelasnya lebih tinggi ya. Tapi di Indonesia, Sinta 1 dan 2 itu terutama Sinta 1 ada beberapa Sinta 1 yang juga terindeks Scopus sebenarnya. Jadi kalau kita pakai Sinta 1 dari Indonesia juga itu tuh udah paling bagus gitu maksudnya. Karena pada umumnya Sinta 1 atau Sinta 2 itu terindeks eh Sinta 1 tanpa indeks Scopus, Sinta 2 itu mungkin terindeks Copernicus dan sebagainya. Ya, gitu ya. Oke. Udah? Oke. Yuk. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kan saya tuh ngambil tentang perancangan nih, Bu, Mm. judulnya. Mm-mm. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang metode kualitatif sama kualitatif. Yang jadi yang satu ada hipotesa dan yang satu Mm-mm. nggak ada. Nah, yang Mm-mm. untuk perancangan itu masuknya kemana ya, Bu? Itu ya, Kalau itu yang yang. perancangan, Mm, kalau perancangan di kita masuknya project work. Jadi kalau mm. yang perancangan kita nggak ada hipotesis, nggak ada eh, hal yang sangat berbeda dengan metode kedua metode tadi gitu. Jadi yang perancangan itu nggak ada hipotesis sama sekali karena juga misalnya, tapi dia wajib ada ya, tetap ada yang namanya apa namanya tuh penelitian terdahulu itu tetap boleh ada gitu. Tapi kan di project work itu produk akhirnya adalah dalam bentuk biasanya kalau kita sistem ya, berarti kan ada bentuk perancangan sistemnya. Produknya adalah aplikasinya biasanya gitu. Coba saya lihat ya, ini yang project work. Nah, project work itu rata-rata di sistem ya sebenarnya ya. Di sistem kan, kita kan di perancangan sistem ya. Iya, betul, Bu. Kita lihat yang project work, saya buka pedomannya. Yang project work memang biasanya dibimbingnya sama orang-orang sistem, orang-orang akuntansi yang kebetulan ngajar mata kuliah aplikasi, kemudian analitik data, ya, ada Pak Ivan dan sebagainya. Kita lihat ya yang project work, saya sedang nyari. Gitu. Kualitatif. Nah, ini ya, saya buka dulu ya. Nah, ini yang project work tuh. Jadi yang project work itu usulan proposalnya nggak ada kegunaan penelitian. Jadi dia akan di-close hanya sampai dengan 1.3. Latar belakang pengembangan. Jadi bukan latar belakang lagi penelitian, tapi latar belakang pengembangan. Kemudian identifikasi kebutuhan kenapa kita mengembangkan sistem tadi. Kemudian maksud dan tujuan dari pengembangan sistem. Ini kalau nggak salah buku pedoman udah saya kirim ya. Kalau nggak salah ya. Udah saya kirim kan. Nah, nanti kayak yang project book kualitatif kuantitatif bisa lihat pedomannya di buku pedoman yang udah saya kirim. Kemudian landasan teorinya, tetap ada landasan teorinya gitu ya. Kenapa? Karena kan nggak mungkin kita sekalipun merancang nggak punya referensinya. Nah, di bab tiganya itu beda jauh banget gitu. Di bab tiganya bahkan jauh banget. Di antara kualitatif, kuantitatif, berarti bab tiganya jauh banget. Kalau di kualitatif dan kuantitatif, nanti munculnya di sini metode penelitian. Tapi kalau di project work, ini munculnya adalah bagaimana kita melakukan teknik analisis yang akan digunakan pakai apa, tinjauan perusahaannya gimana, prosedur sistem yang sedang berjalan seperti apa nih, kemudian diagram arusnya yang sedang berjalan seperti apa, permasalahan dari sistem yang berjalannya apa, kemudian alternatif pemecahan masalah dari sistem yang berjalannya apa. Nah, ini di project work. Jadi beda ya, beda jauh banget. Sampai dengan di sini aja kita jauh banget gitu. Kalau di yang kualitatif dan kuantitatif di sini landasan teori 2.1-nya, 2.2-nya telah penelitian terdahulu, 2.3-nya kerangka pemikiran, 2.4-nya hipotesis kuantitatif. Kalau di kualitatif hanya sampai dengan 2.3, namanya kerangka pemikiran.
gitu ya. Jadi beda. Jadi nanti mohon dilihat gitu maksud saya outline-nya ya. Jadi beda ya. Kayak jadi enggak tidak ada perancangan hipotesis sama sekali. Tapi yang ada adalah bagaimana kita menyampaikan peralatan pendukung saat kita akan merancang sistem tersebut. Oke, udah bisa Oke, dipahami ya? Oke, siap nanti Bu. dibaca ya. Ini ya buku Siap Bu. pedomannya ya. Jadi beda Oke, banget ya. siap. Mm-mm. Satu lagi Bu, boleh Bu? Iya boleh. Kalau untuk referensinya boleh diambil dari peraturan pemerintah nggak Bu? Misalnya Kemendagri atau Mm, boleh. eh, PMK gitu. Boleh, boleh. Tapi kalau kita bicara project worknya sistem, berarti kan nggak selalu harus dari peraturan yang sudah pasti harus dari referensi atau jurnal di mana jurnal itu juga bersinggungan ya dengan perancangan sistem yang sedang kita lakukan. Jadi tetap harus ada referensi yang sifatnya non regulasi gitu. Lihat konsep teori ini sebagai harus ada. Tapi boleh ada aturan. Kan itu kan di aturan menjelaskan mekanisme masalahnya kan ya, ada prosedurnya kan, ada Betul. langkahnya, ada tahapannya kan pasti dijelaskan di situ gitu. Boleh. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, yuk sama-sama. Silakan, ada lagi? Izin Bu, Oke. Iya, silakan. kaitan sama yang tadi, kalau di Hmm, contoh yang satu kan dia penelitiannya bersifat kuantitatif ya, yang ada betul. diharuskan untuk menyebutkan ataupun memasukkan literatur jurnal gitu. Nah, Mm-mm. untuk yang penelitian kuantitatif, kebetulan saya juga ada kuantitatif. Itu apakah ada minimal jurnal yang harus disebutkan ataupun dasar teori yang harus disebutkan di dalam landasan tersebut, yang akhirnya bisa berlanjut ke hipotesa kita sendiri gitu. Atau Oke, yang penting satu aja udah cukup gitu misalnya. oke. Untuk landasan teori ya, landasan teori. Oke. eh untuk landasan teori itu sebaiknya nggak banyak karena sulit, bukan sulit. Kita akan kesulitan nanti untuk memberikan argumentasi terkait dengan statement yang akan kita gunakan untuk memperkuat argumentasi kita tadi. Kalau kita menggunakan banyak teori, ya misalnya banyak teori yang bisa kita pilih gitu maksud saya. Tapi sebaiknya kita memilih salah satu yang paling tepat. Oke, misalnya tadi yang punya Salma, dia menggunakan dua teori dari tiga sebab. Karena ternyata untuk sebab yang ketiga, si teori ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi kurang tepat teori ini kita pakai. Sehingga dia mencari teori lain yang menjelaskan faktor ketiganya. Tapi kalau ternyata di satu teori tersebut mampu untuk menjelaskan ketiga faktor tersebut, ya udah satu gitu. Nggak usah cari teori yang lain. Oke. Nah, kemudian berapa banyak referensi yang kita butuhkan sehingga peneliti meyakini gitu ya bahwa referensi ini sudah cukup baik mendukung argumentasi judulnya. Nggak ada batasannya sebenarnya. Tapi di dalam penelitian yang baik, semakin banyak referensi dia miliki, semakin menunjukkan bahwa kualitas dari tulisan tersebut semakin baik. Jadi kalau bicara tentang batasan berapa banyaknya, yang paling banyak Gus itu ya yang paling banyak. Tapi kata banyak juga balik lagi tadi pertanyaan ke sebelumnya, yaitu jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi banyak tapi juga berkualitas gitu maksudnya. Sedikit berkualitas ya kurang bagus juga gitu maksudnya. Ya jadi yang bagus adalah banyak yang berkualitas. Oke, gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, yuk sama-sama. Jadi boleh nanti kalau kita nemuin di satu teori itu mampu menjelaskan proposisi dari semua sebab kita cukup nggak usah mengambil teori yang lain. Oke, silakan ada lagi. Oke, cukup. Oke, baik. Ada waktu sekitar 10 menit. Saya izin ini hanya memberikan gambaran aja untuk materi minggu depan ya. Jadi di minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana rancangan penelitian. Jadi sebetulnya saya mau intinya aja bicara tentang bagaimana kita merancang penelitian. Intinya di sini ya. Jadi waktu kita merancang penelitian, jadi saat kita merancang penelitian, ada beberapa pertanyaan.
berikutnya yang harus kita pikirkan saat kita akan merancang penelitian. Yang pertama adalah pertanyaan apa? Kayak apa sih yang akan kita teliti? Nah, apa yang akan kita teliti itu bisa kita lihat dari judul yang dilanjutkan dengan pertanyaan. Jadi, yang harus kita pikirkan di dalam penelitian itu, atau yang harus kita pikirkan saat kita akan melakukan penelitian adalah kita mau meneliti apa? Atau apa yang kita teliti? Jawabannya sebenarnya bisa terlihat di judul, gitu ya, atau objek tadi. Kayak pertanyaan saja berikutnya, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih kita meneliti ini, gitu ya? Nah, kalau kita bisa, kenapa kita meneliti ini, berarti terjawab oleh tujuan penelitian. Kemudian pertanyaan berikutnya harus kita rancang adalah bagaimana kita akan melakukan penelitian? Bagaimana nanti penelitian kita laksanakan? Nah, pertanyaan ini biasanya dijawab nanti di dalam metode penelitian. Jadi, pertanyaan apa, what, why, ini sudah kita jawab di bab 1 dan 2. Sedangkan pertanyaan ketiga yang harus kita rancang berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukan penelitian untuk bisa memperoleh jawaban mengapa tadi, yaitu menggunakan metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada yang harus kita rancang juga, yang harus kita pikirkan. Apa itu? Yang pertama biasanya harus kita pikirkan adalah unit analisisnya. Oke. Kemudian jenis penelitiannya. Kalau kita pakai metode kuantitatif, jenis penelitiannya apa nih? Apakah asosiatif atau apakah cukup deskriptif? Kalau kita pakai kualitatif, metodenya jenis penelitiannya gimana nih? Apakah kita pakai studi kasus, apakah kita pakai deskriptif, dan sebagainya. Oke ya. Kemudian, saat kita sudah menentukan metode, jenis penelitian, pertanyaan berikutnya adalah, siapa nanti yang akan kita amati? Apa yang nanti akan kita amati? Penelitian kita tentang pendapatan asli daerah, siapa yang akan kita amati? Ya, atau apa yang akan kita amati? Orang atau benda mati atau organisasi. Nah, itu disebut analisis. Jadi kalau Anda meneliti tentang pendapatan asli daerah, penerimaan pajak, yang kita amati bukan orang. Yang kita amati adalah organisasi. Tapi kalau kita meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, meneliti tentang pemahaman wajib pajak, unit analisisnya adalah orang. Jadi unit analisis itu adalah unit satuan yang kita amati. Bisa berbentuk manusia individu, bisa berbentuk organisasi atau kelompok. Nah, anggaplah sekarang unit analisisnya adalah orang. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa? Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah wajib pajak. Berapa wajib pajak yang kita amati? Seluruh wajib pajak yang ada di kota Cimahi. Itu berarti populasi. Nah, pertanyaan berikutnya harus kita pikirkan, yang kita rancang adalah, kalau populasi wajib pajak di Cimahi sekian ratus ribu orang, apakah kita akan ambil seluruhnya atau sebagian? Nah, kalau kita sebagian ambil, itu yang disebut dengan sampel. Oke, nah sehingga langkah berikutnya, sesudah kita punya bab 1 dan bab 2, kita merancang berikutnya. Apa yang kita rancang? Apa unit analisis kita? Kemudian, kapan kita melakukan penelitian? Apakah data yang kita peroleh hanya cukup 1 tahun? Atau data tersebut harus berseri? Nah, ini yang kita sebut dengan rentang waktu penelitian. Jadi rentang waktu penelitian itu bukan 2, 3, bukan. Tapi rentang waktu penelitian itu maksudnya adalah apakah penelitian kita dilakukan dalam 1 tahun saja atau data ini bertahun-tahun. Sehingga rentang waktu penelitian itu dibagi 2 oleh kita. Ada yang disebut dengan time horizon, ada yang disebut dengan cross section gitu ya. Nah, kalau cross section berarti penelitiannya atau data penelitian itu kita peroleh hanya dalam 1 tahun saja. Misalnya kita neliti tentang kepatuhan wajib pajak yang nggak usah bertahun-tahun. Data itu kita ambil di saat dimana kita melakukan riset. Tapi kalau kita bicara tentang PAD, nah berarti kan itu data yang kita ambil atau kita amati sekian tahun. Sehingga rentang waktunya datanya berbentuk time series. Oke, nah gimana nih nanti kalau kita udah punya unit analisisnya adalah orang, wajib pajak seluruh kota Cimahi,
total seluruhnya ada 3.000 orang. Ternyata yang kita ambil hanya sekian orang, berarti kita bicara teknik sampling. Nah, berikutnya harus kita pikirkan adalah berapa? Bagaimana cara kita ngambil data kita? Berarti kita akan berpikir bagaimana mengumpulkan data. Kayak kemudian nanti kita sudah berpikir lagi, kalau datanya sudah diambil, gimana kita melakukan analisis datanya? Nah, ini semua adalah rancangan-rancangan berikutnya yang harus kita pikirkan. Jadi, rancangan berikutnya kita pikirkan nih gitu. Artinya kita memikirkan langkah-langkah berikutnya, datanya berapa, kemudian apakah data itu kita ambil seluruhnya, gimana cara kita ngumpulin data tersebut, kemudian bagaimana atau berapa lama kita harus mengumpulkan data tersebut. Data tersebut kita kumpulkannya dari berapa tahun, kemudian kalau data sudah terkumpul, gimana kita cara menganalisis datanya. Nah, itu semua masuk ke dalam ranah yang kita sebut dengan desain riset atau rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu kita rancang adalah metodenya pakai apa nanti. Metodenya dari metode jenisnya apa gitu ya. Walaupun sebetulnya si rancangan penelitian ini running ya sebetulnya sambil berjalan sudah kita lakukan gitu ya. Tapi konsepnya adalah rancangan penelitian ini adalah hal-hal yang biasanya harus diperhatikan dan difikirkan oleh peneliti. Berkaitan dengan pilihan metode, berkaitan dengan jenis penelitian, berkaitan dengan unit analisis penelitiannya, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya, berkaitan dengan populasi dan sampelnya, berkaitan dengan teknik analisis datanya. Dan lebih jauh, materi-materi ini akan kita pelajari nanti sesudah UTS, gitu ya. Jadi asumsinya sekali lagi kita sudah punya hipotesis. Jadi langkah berikutnya yang kita pikirkan adalah metode apa yang paling tepat kalau kita punya jenis penelitian apa yang paling tepat kalau kita sudah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif dan seterusnya. Oke, nah ini kita akan bahas nanti sesudah UTS, ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ibu terkait referensi jurnal ya, Bu. Kan Mhm. saya coba untuk cari-cari di Sinta ya. Nah, tadi kebetulan saya udah coba untuk filter mau dari Sinta 1 sampai Sinta 6 untuk kata kunci yang berhubungan sama judul yang mau saya angkat. Ada yang nggak muncul sih, Bu. Beberapa itu kira-kira ada caranya nggak sih, Bu, untuk biar referensi kita tuh muncul yang referensi yang pengen kita cari? Ada nggak ya, Bu? Oke, kalau misalnya gini, cara yang paling gampang dulu mungkin ya. Jangan ke Sinta itu banyak sekali gitu ya. Biasanya kalau saya cari nggak di Sinta dulu. Jadi kalau saya justru nyari pertama kali adalah bisa di Google Scholar tadi atau misalnya langsung ke Google dulu kalau saya. Jadi kata kuncinya kalau kita bicara tentang misalnya pendapatan asli daerah gitu ya. Berarti saya kata kuncinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Muncul tuh jurnalnya kan? Muncul jurnalnya di Google halaman pertama. Kemudian saya buka tuh jurnal yang pertama. Pada saat jurnal pertama terbuka, itu kan nanti ada nama jurnalnya kan? Nah, biasanya saya cari baru ke Sinta gitu. Oke, ada di Sinta mana nih gitu. Jadi saya dibalik karena kalau dari Sinta lebih susah nyarinya. Jadi kalau saya cari dari Google Scholar atau dari Google, baru nanti saya cari apakah dia masuk ke Sinta berapanya gitu. Jadi bukan dari Oh, Sinta. Mm-mm. oke, siap. Makasih banyak, Mm-mm. Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin nih Bu, Iya, silakan. izin Bu, Mhm. izin diskusi sedikit Boleh. mengenai penelitian yang akan saya angkat Bu. Sebenarnya Mhm. ini masih konsepnya kasar banget. Saya tuh pengen ngangkatnya terkait perbandingan antara pembayaran iuran peserta dari BPJS Kesehatan dengan benefit yang dia dapat. Menurut Mhm. Ibu sendiri, apakah konsep atau tema ini layak Bu untuk diangkat ataupun apabila ada masukannya, mangga Bu dipersilakan. Oke. Izin Bu. Apa tadi perbandingan apa? Lupa lagi. Perbandingan Perbandingan. antara besarnya iuran yang dibayarkan oleh peserta sama benefit Mhm. yang didapatkan gitu. Oke. Baru sampai situ aja sih Bu. Oke. Hmm, kan kalau iuran berarti angka ya, betul Iya Bu. nggak? Nah, oke. Artinya datanya angka kan. Artinya iuran itu kan berarti saya lupa itu BPJS masih berkelas nggak sih? Iuran masih berlaku berkelas nggak ya? Masih Bu, Enggak ya? masih Bu. Oh masih. Oke. Ya artinya berarti kan kita
bayar lah, intinya bayar, masyarakat itu bayar dalam bentuk uang. Kemudian benefit. Benefit di sini sebenarnya kan bisa juga dalam bentuk uang ya. Arti uang itu artinya gini, benefit yang non kuantitatif tapi kan bisa dikuantitatifkan. Jadi pada saat misalnya dia bayar sekian, dia dapat benefit misalnya maksudnya ruangan kelas ini, kemudian ruangan obat dengan harga sekian. Gitu kan bisa juga diukur kayak gitu kan? Iya nggak? Iya, Bu. Ah, tapi mungkin maksud saya, tapi menarik sih. Kalau saya sih senang aja. Saya sebagai pembaca bisa dapat banyak hal gitu ya. Kalau saya gitu ya. Jadi eh, bagaimana? Tapi kata perbandingan itu memang nggak harus diukur dengan nilai yang sepadan. Kata sepadan tuh begini. Hmm, oke. Sepadan tuh artinya begini ya. Sebelum dan sesudah. Dia dua kondisi yang sama. Dia satu konsep yang sama, tapi dua kondisi yang berbeda. Kayak yang saya jelaskan misalnya gini, pajak, penerimaan pajak. Konsepnya penerimaan pajak, tapi di dua kondisi yang berbeda. Sebelum COVID, sesudah COVID. Gitu maksudnya. Jadi si penerimaan pajaknya konsepnya sama kan? Tapi dia di kondisi yang berbeda sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, yang disebut dengan penelitian komparatif yang begitu. Tapi kalau kita meneliti dengan yang tadi ya, misalnya membandingkan antara iuran dengan benefit, itu kayaknya sulit gitu kita membandingkan. Karena berarti harus membandingkan itu hasilnya nanti ada bedanya gitu. Harus ada bedanya. Oh, bedanya adalah sebelum COVID penerimaan pajak kita lebih oke dibandingkan setelah COVID. Harus gitu gitu. Jadi harus ada kondisi yang dibandingkan. Kalau ini kan berarti nggak ada kondisi yang dibandingkan sebenarnya. Oh, siap. Mm-mm. Izin, Bu, Jadi kalau jangan. ya, Mm-mm, kalau misalnya ini kan lagi rame perihal mm-mm, kelas dihilangkan nih. Kalau mm-mm, nanti saya buat hipotesa ataupun kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi ketika kelas mm-mm. dihilangkan itu gimana? Jadi saya membandingkan Oke, ketika kelas masih ada dan kelas tidak ada. Tapi kan yang kelas tidak oke, adanya belum terjadi ya, Bu ya, gitu. betul. Uh-uh. Penelitian itu seperti akuntansi. Kalau kita pakai metodenya metode explanatory, historical, dia harus sudah empiris, dia sudah ada, dia harus sudah terjadi sehingga kita bisa buktikan gitu. Sesuatu yang sifatnya adalah eh, eh, estimasi, prediksi, itu nggak bisa kita teliti, kita buktikan, karena memang belum terjadi, benar nggak? Nggak bisa kita buktikan kan? Karena nggak belum terjadi. Sehingga melakukan penelitian di akademisi untuk skripsi kayaknya belum tepat kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya adalah estimasi. Kecuali kita menulis dalam bentuk tulisan populer ilmiah, gitu boleh. Populer ilmiah mah. Karena nggak pembuktikan, nggak bisa nggak bukan pembuktian kan, tapi harapan-harapan. Penelitian itu kan pembuktian. Terjadi nggak? Udah nggak? Gitu. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, yuk sama-sama. Silakan, masih ada? Cukup ya? Oke, kayaknya cukup dulu ya, karena nanti Bu Nunung mau pakai room kita di sini gitu. Oke, jadi sementara sekali lagi, mohon maaf teman-teman, seperti biasa silakan untuk mulai mencicil bab 1 dan bab 2-nya. Oke ya, karena itu yang menjadi tugas kita yang akan kita kumpulkan saat kita UTS nanti. Oke, seperti biasa, mohon maaf, saya minta kalian untuk tetap menulis kata hadir di kolom komentar ya, sebagai bukti referensi saya bahwa kalian hadir di perkuliahan kita di minggu ini. Boleh kalian di pertemuan ke-57 kata hadirnya tulis di situ silakan. Di kolom GCR yang sudah saya kirim materi ya. Biar saya nanti absennya dari situ gitu. Oke. Cukup ya. Saya izin akhiri ya. Jangan lupa mohon maaf. Jodis diingatkan teman-temannya ya untuk absen ya di GCR. Oke, saya izin live. Assalamualaikum. Oh iya. Oke, kenapa? Dicukup kan? Mm-mm. Oh gitu. 5 sampai 7 belum ada saya ngirim. Heeh. Heeh. Ada ya? Atau 6 sampai 7? Pokoknya di situ deh gitu ya. Oke Bu, Oke. siap. Oke, yuk sama-sama. Saya izin ya. Izin lead ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu. Yuk, sama